Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa, mahasiswi dan pembelajar bahasa Arab rahimakumullah. Kita lanjutkan materi kita tentang al-balaghah dalam penjelasan kitab Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah. Dan kitab ini yang berbentuk PDF bisa di-download pada link yang sudah disediakan pada deskripsi video ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan dari materi sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan tentang al-balaghah. Wal balaghatu fil lughati al-wusulu wal intiha. Jadi makna balaghah dari sisi bahasa adalah sampai, wal intiha atau berakhir. Yuqalu, dikatakan, balagha fulanun muradahu. Balagha fulanun muradahu. Idza wasala ilaihi. Balagha fulanun muradahu idza wasala ilaihi. Maknanya adalah ketika bermakna wasala, sampai, al-wusul, fulan telah mencapai maksudnya. Fulan telah mencapai maksudnya. Kemudian makna atau contoh berikutnya adalah wa balaghar ragbul madinata. Wa balaghar ragbul madinata idza intaha ilaiha. Maknanya rombongan kafilah telah sampai di kota. Rombongan kafilah telah sampai di kota. Wa taqa'u fil istilahi wasfan lil kalami wal mutakallimi. Dan arti balaghah menurut istilah adalah sifat bagi perkataan dan bagi pembicara. Fa balaghatul kalam mutabiqatuhu li muqtadal hali ma'a fasahatihi. Maka arti balaghatul kalam adalah sesuainya perkataan dengan situasi dan kondisi beserta kefasihannya. Jadi makna balaghatul kalam adalah sesuainya perkataan dengan situasi dan kondisi dan kefasihannya. Maksud dari kefasihannya adalah sebelumnya telah kita pelajari tentang al-fasahah. Al-fasahah itu sendiri ada kan secara istilah fasahah itu ada wasfan lil kalimati wal kalami wal mutakallimi. Jadi sifat bagi kalimah, bagi kalam, dan bagi mutakallim. Dari sisi kalimah sendiri yang dinamakan atau bisa disebut dengan kalimah yang fasihah atau fasahatul kalimah itu kan harus bebas dari tanafurul huruf, bebas dari mukhalafatul qiyas, kemudian gharabah. Sisi kalam, fasahatul kalam itu kan harus bebas dari tanafurul kalimat mujtami'atan, kemudian selamat dari du'fut ta'lif atau du'fut ta'lif, dan yang terakhir adalah bebas dari ta'kid. Nah, ini maksudnya adalah omongannya itu dari sisi situasi dan kondisinya itu tepat, dan yang disampaikan itu harus memenuhi dari kriteria fasahah seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Wal halu wa yusamma bil maqami. Dan hal itu dinamai juga atau disebut juga dengan al-maqam. Apa maksud dari al-maqam? Huwal amrul hamilu lil mutakallimi ala ayyurida ibaratahu ala suratin makhsusatin. Yaitu
sesuatu atau situasi yang mendorong kepada pembicara untuk mengemukakan pernyataannya dengan cara tertentu. Jadi situasi yang mendorong pada pembicara untuk mengemukakan atau menyampaikan pernyataan dengan cara tertentu. Itu adalah al-hal atau al-maqam. Wal muqtada wa yusamma al-i'tibar al-munasib. Al-muqtada dinamai juga atau disebut juga dengan al-i'tibar al-munasib. Apa maksud dari al-i'tibar al-munasib? Huwa surah al-makhsusah allati turadu 'alaiha al-ibaratu. Jadi cara tertentu yang mendasari pernyataan itu. Jadi cara bagaimana untuk menyampaikan pernyataan itu adalah al-i'tibar al-munasib. Masalan al-madahu, seperti contoh memuji, ungkapan memuji. Al-madah halun yad'u li'iradil ibarah ala suratil itnab. Jadi memuji itu adalah situasi yang mendorong untuk mendatangkan pernyataan dengan bentuk itnab. Bentuk itnab itu adalah ungkapannya panjang lebar, intinya sedikit. Itu namanya itnab. Nanti pada bahasannya akan disampaikan. Wa dzaka'ul mukhatabi, dan kecerdasan dari orang yang diajak bicara, dzaka'ul mukhatab adalah halun yad'u li'iradiha ala suratil ijaz. Adalah situasi yang mendorong didatangkannya pernyataan dengan bentuk ijaz. Jadi cerdasnya orang yang diajak bicara itu maka mendorong bagi pembicara untuk menyampaikan dengan bentuk ijaz. Ijaz itu adalah pernyataannya singkat, tapi maknanya itu sangat panjang, sangat dalam, sangat luas. Itu namanya ijaz. Jadi itnab dan ijaz itu dalam pengertiannya, itnab itu penyampaian kata-kata yang panjang lebar tapi maknanya sedikit, sedangkan ijaz itu penyampaian kata-kata atau ungkapan yang sedikit tetapi maknanya panjang atau maknanya luas. Wa kullun minal itnabi wal ijazi muqtada. Wa iradul kalami ala suratil itnabi awil ijazi mutabiqatun lil muqtada. Jadi masing-masing itnab dan ijaz itu merupakan muqtada. Muqtada adalah faktor pendukung, faktor pendorong atau faktor yang menghendaki bentuk pernyataan tadi, dan mendatangkan pembicaraan dengan bentuk itnab dan ijaz itu merupakan persesuaian pernyataan dengan muqtada. Wa balaghatul mutakallimi malakatun yaqtadiru biha 'ala at-ta'biri 'anil maqsudi bi kalamin balighin fi ayyi ghardin kana. Sedangkan balaghatul mutakallim adalah bakat pembicara yang memungkinkannya menyatakan maksud dengan perkataan yang tepat, yakni menurut ukuran norma balaghah dalam tujuan apapun. Jadi malakah itu adalah kemampuan yang melekat, ya, bakat yang ada pada diri, itu malakah. Balaghatul mutakallim adalah malakatun yaqtadiru biha 'ala ta'biri 'anil maqsudi bi kalamin balighin fi ayyi ghardin kana. Mahasiswa-mahasiswi dan pembelajar bahasa Arab rahimakumullah, berikut bagaimana untuk mengetahui tanafur, ya, yang sudah kita sampaikan pada penjelasan sebelumnya,
Di sana dijelaskan tanafurul kalimat, tanafurul huruf, ya. Kemudian mukhalafatul qiyas, kemudian ada du'fut ta'lif atau du'fut ta'lif. Kemudian ada ta'kid lafzi. Nah, ini dinyatakan di bawah ini wa yu'rafu at-tanafuru bidzauq. Jadi tanafur itu diketahui dengan zauq, dengan apa? Rasa bahasa. Az-zauq. Wa mukhalafatul qiyasi bis-sarfi, atau menyalahi qiyas itu dengan ilmu sharaf. Wa dha'fut ta'lif wa ta'kid al-lafzi bin nahwi. Jadi untuk mengetahui kelemahan susunan dan ta'kid lafzi itu dengan ilmu nahwu. Wal gharabatu bi kasratil itla'i ala kalamil Arab. Sedangkan untuk mengetahui gharabah, asing, ya, sesuatu yang asing dari kalimah itu adalah bi kasratil itla'i ala kalamil Arab. Jadi memperbanyak mutalaah atau bacaan kalam-kalam Arab. Wa ta'kidul ma'nawiyyu bil bayani. Sedangkan untuk ta'kid maknawi adalah dengan mengetahui ilmu bayan. Wal ahwalu wa muqtadayatuha bil ma'ani. Dan untuk mengetahui situasi serta kondisi dan muqtadanya adalah dengan ilmu ma'ani. Maka dari itu fawajaba ala talibil balaghati ma'rifatul lughah was-sarfi wan nahwi wal ma'ani ma'a kaunihi salimaz dzauqi katsiral itla'i ala kalamil Arab. Maka wajiblah atas orang yang mempelajari balaghah mengetahui bahasa, yakni perbendaharaan bahasa, kemudian mengetahui ilmu sharaf, mengetahui ilmu nahwu, ilmu ma'ani, disertai rasa bahasa yang normal, serta banyak membaca atau menelaah buku-buku bahasa Arab. Mudah-mudahan bermanfaat. Simak terus dan ikuti pembelajaran pada video selanjutnya. Syukran ala husni ihtimam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.